Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1127 yang lalu, manga One Piece chapter 1128 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji yang sedang berada di dalam kastil Big Stan. Yap, setelah berhasil mengalahkan kucing raksasa yang bisa berubah wujud menjadi singa raksasa, mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya. Nah, di momen ini, Nami yang menyadari bahwa Chopper tidak sedang bersama mereka, kemudian meminta kepada Luffy agar mencari keberadaan Chopper terlebih dahulu di sekitar kastil. Menariknya, saat mereka mencari keberadaan Chopper, lagi-lagi mereka harus dihadapkan dengan monster-monster aneh yang berukuran besar yang mencoba untuk menyerang mereka. Tentu saja trio monster bajak laut topi jerami yang menyadari hal ini pun segera bersiap dan langsung melancarkan serangan dengan berbagai teknik yang mereka miliki. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di tepi pantai Pulau Elbaf. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok bajak laut raksasa yang akhirnya telah tiba di pantai Pulau Elbaf. Mereka yang sebelumnya mengkhawatirkan keadaan Luffy dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk membagi kelompok dan mencari keberadaan kelompok dari Luffy di Pulau Elbaf. Yap, Robin, Jinbe, Dory, serta beberapa raksasa memutuskan untuk mencari di sebelah timur Pulau Elbaf. Sementara Brook, Franky, dan Groggy, serta beberapa raksasa ditugaskan untuk mencari di sebelah barat Pulau Elbaf. Dan tepat di momen ini juga, sang narator kemudian menjelaskan tentang letak geografi dan iklim yang ada di Pulau Elbaf. Yap, rupanya letak Pulau Elbaf ini tidak terlalu jauh dari Pulau Egghead. Selain itu, iklim di Pulau Elbaf pun cenderung panas, namun tak jarang juga di sebelah timur Pulau Elbaf turun salju. Ya, hal ini karena di sebelah timur Pulau Elbaf merupakan kawasan pegunungan yang tinggi. Selain itu, sang narator juga menjelaskan jika Pulau Elbaf termasuk salah satu wilayah teritorial sang Kaisar Lautan Akagami no Seng dan bukan wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Menariknya, sang narator juga menegaskan jika Pulau Elbaf bukanlah sebuah negeri yang dipimpin oleh raja, namun ada seseorang yang sangat dihormati di sini, dan dia adalah Pangeran Loki. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Nah, di sini kita bisa melihat organisasi Revolutionary Army yang akhirnya akan melakukan pergerakan besar mereka. Yap, setelah menyimpulkan pesan siaran Dr. Vegapunk, rupanya ada 2 poin penting yang akan dilakukan oleh Dragon dan organisasi Revolutionary Army. Pertama, tetap melakukan sabotase terhadap pihak pemerintah dunia dengan menghentikan semua pasokan logistik yang akan diberikan kepada kaum naga langit atau Tenryubito. Yap, menurut Dragon, cara ini cukup efektif membuat pemerintah dunia kerepotan untuk mengurus para kaum naga langit. Sehingga hal ini pun bisa segera memancing pergerakan dari Ksatria Suci. Nah, ketika para Ksatria Suci ini telah melakukan pergerakan mereka, poin kedua yang harus segera dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army adalah menjebak dan melakukan serangan kepada anggota Ksatria Suci. Selain itu, menurut Dragon, akan lebih mudah melawan mereka dengan cara menjebak dan menghabisi mereka satu persatu, karena apabila melawan mereka secara bersamaan, tentunya akan sangat merepotkan dan pastinya membutuhkan tenaga yang ekstra. Itu sebabnya jika menjebak mereka satu persatu, ini akan sangat menguntungkan bagi organisasi Revolutionary Army karena akan mempermudah untuk mengalahkan para Ksatria Suci. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di lautan Yuet. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa Vice Admiral yang panik setelah mengetahui beberapa kapal angkatan laut telah diserang dan terbakar. Nah, rupanya kapal angkatan laut ini telah terpisah dan tertinggal dengan beberapa rombongan kapal angkatan laut yang lainnya. Salah satu Vice Admiral pun kemudian menghubungi Admiral Kizaru untuk meminta bantuan.
Sementara itu, Vega Pangyok yang mengetahui hal ini pun segera meminta bantuan Gorosei untuk mengawal mereka. Karena saat ini, Vega Pangyok telah membawa energi Mother Flame. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun bisa melihat sang Kaisar Lautan Bagi yang terlihat cukup ketakutan setelah organisasi Crossguild melakukan serangan terhadap kapal angkatan laut yang sebelumnya terlibat di insiden Pulau Egghead. Yap, di momen ini, Crocodile dan Mihawk yang masih merasa kesal atas kebijakan pemerintah dunia yang telah menghapus sistem sisi bukai, kemudian secara membabi buta menghancurkan kapal angkatan laut. Jelas beberapa Vice Admiral yang mengetahui hal ini pun kemudian berusaha untuk melawan dan menghentikan mereka sambil meminta bantuan. Sementara itu di sisi lain, di salah satu kapal angkatan laut, kita diperlihatkan Admiral Kizaru yang tidak merespon panggilan dari salah satu Vice Admiral. Yap, rupanya Kizaru yang masih merasa kesal atas ucapan Akainu dan telah kehilangan sahabatnya dalam pertempuran di Pulau Egghead, serta Admiral Kizaru yang telah mengetahui kabar kematian Saturnus secara misterius membuatnya semakin tidak ingin diganggu oleh siapapun. Setelah itu di Tanah Suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei, Gorosei Mars yang menerima panggilan dari Vega Pangyok sangat terkejut setelah mengetahui jika sang Kaisar Lautan Bagi dan organisasi Crossguild telah menyerang mereka. Gorosei Mars kemudian menanyakan keberadaan agensi Firpol dan Admiral Kizaru. Yok pun kemudian menjelaskan bahwa mereka telah pergi meninggalkan Pulau Egghead terlebih dahulu. Vega Pangyok juga mengatakan bahwa dirinya harus dibuat repot karena sebelumnya Pangrikot telah dibawa pergi oleh Edison. Yok juga menegaskan kemungkinan besar satelit Vega Pang yang lainnya masih hidup. Selain itu, Vega Pangyok juga harus mempersiapkan dan membawa energi Mother Flame, sehingga hal inilah yang membuatnya terlambat dan memutuskan untuk berpisah dengan rombongan kapal angkatan laut yang lainnya. Jelas para Gorosei yang mendengar hal ini pun kemudian terlihat marah dan menyalahkan pihak angkatan laut yang tidak bekerja dengan baik. Menariknya, Garling Figureland yang baru saja menjadi anggota Gorosei baru pun kemudian memutuskan untuk pergi dan akan menyusul Vega Pangyok. Menariknya, di momen ini Garling mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu suka dengan sikap dari para Gorosei yang lebih banyak memerintah tanpa melihat situasi dan kondisi. Garling juga menegaskan bahwa bukan waktunya untuk saling menyalahkan, karena selagi hal tersebut bisa diatasi sendiri, maka akan lebih baik jika segera mengambil tindakan. Jelas mendengar hal tersebut, para Gorosei yang lainnya pun merasa kesal atas apa yang dikatakan oleh Garling. Mereka merasa bahwa ucapan Garling tersebut mengarah pada gagalnya misi Saturnus di Pulau Egghead. Nah, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Garling Figureland yang keluar dari ruang otoritas sambil mengatakan organisasi Crossguild, Kaisar Lautan Bagi, Crocodile, dan Takanomi Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah halaman ganda yang sangat epik dengan memperlihatkan Garling Figureland yang disusul oleh Gorosei Mars sambil berjalan di sebuah lorong kastil Pangea, di mana Garling Figureland mengatakan pertarungan ini akan terasa menyenangkan. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1128 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.